Nah, kalian pasti penasaran kan? Kok bisa sih orang mikir kayak gitu? Nah, pemikiran-pemikiran kayak gini lahir biasanya didorong oleh catatan sejarah di Indonesia yang seringkali dikaitkan dengan mitos dan dongeng. Namun, di sisi lain, dengan bukti-bukti yang terpampang secara jelas dan nyata, bagaimana bisa tokoh Wali Songo dianggap sebagai tokoh fiktif? Jika salah seorang ilmuwan terkenal yang bernama Stamford Raffles pernah mengutip suatu pernyataan dari Sunan Awana Malik Ibrahim tentang Allah dalam bukunya yang berjudul History of Java, dan Dr. de Graaf yang pernah menulis rekap jejak sejarah dari Sunan Giri, dan didukung lagi oleh peninggalan-peninggalan para wali seperti tradisi dan ajaran-ajarannya serta bukti-bukti fisik lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berfokus untuk membahas salah satu dari tokoh para wali, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih kok harus Sunan Kalijaga? Apa sih istimewanya? Ini dia fun fact-nya. Jadi, julukan ini dimulai dari latar belakang Sunan Kalijaga sebagai salah satu putra penguasa lokal kala itu yang hidup serba berkecukupan. Namun, di balik hidupnya yang berkecukupan, Sunan Kalijaga menyimpan rasa kegelisahan karena melihat ketimpangan ekonomi yang sangat kontras antara para bangsawan dan para rakyat kecil. Lalu, didasari dengan rasa kegelisahan tersebut, beliau nekat melakukan aksi perampokan kepada para pejabat dan bangsawan kaya raya yang sering menindas rakyat. Setelah itu, dari hasil rampokan beliau tidak menikmati semata-mata menikmati hasil rampokan tersebut sendiri. Namun, beliau akan membagikan hasil rampokan-rampokan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari sinilah julukan Sang Robin Hood dari Jawa melekat pada beliau. Sebelum akhirnya beliau bertobat dan berdakwah lalu menjadi salah seorang wali. Selanjutnya kita akan bergeser pada topik biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Said yang berdakwah di wilayah Demak, Jawa Tengah. Banyak jasa dan peninggalan beliau yang dapat kita rasakan hingga saat ini, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Kedondong, upacara adat Maulud, dan lain sebagainya. Menurut buku karya M. Faizi yang berjudul Kisah Teladan Wali Songo, Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada 1450 Masehi. Ayah Sunan Jaga bernama Tumenggung Wilatika dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Menurut sejarah, beliau memiliki 1 orang istri dan diberkati 3 orang anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofia. Tahun wafat Sunan Kalijaga belum dapat dipastikan, namun masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan hingga pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad 16. Sunan Kalijaga sendiri dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak. Selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah dari Sunan Kalijaga yang terkenal sangat damai dan mudah diterima oleh masyarakat. Yang pertama adalah Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Sunan Kalijaga pada saat itu menggunakan media wayang sebagai alat untuk berdakwah karena pada saat itu masyarakat sangat menggemari pertunjukan wayang. Beliau sampai rela merantau dari Pajajaran ke Majapahit demi menjadi dalang. Saat masyarakat ingin Sunan Kalijaga menjadi dalang dan mementaskan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga tidak meminta imbalan apapun kecuali meminta masyarakat untuk mengucap 2 kalimat syahadat.
Dan juga beliau juga menyelipkan ajaran-ajaran Islam pada tokoh-tokoh wayangnya seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Yang kedua, Sunan Kalijaga melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jadi pada strategi dakwah kali ini, Sunan Kalijaga akan berbaur dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status, kedudukan, dan asal-usul masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah akulturasi, yakni salah satu bentuk dakwah Sunan Kalijaga yang mengganti tradisi sesajen dengan selamatan. Pada dahulu, sebelum Islam masuk, masyarakat di Nusantara cenderung menganut animisme dan dinamisme. Dari dakwah Sunan Kalijaga ini, beliau tidak serta-merta menampik tradisi masyarakat yang telah ada sejak dulu. Namun, beliau menyelipkan nilai-nilai Islam dalam dakwahnya, sehingga masyarakat cenderung lebih mudah untuk menerima perubahan ini. Yang keempat, Sunan Kalijaga menggunakan syair Jawa sebagai salah satu metode dakwah beliau. Beliau mengubah karya sastra menjadi sarana penyampaian nilai-nilai Islam yang sangat dekat dengan masyarakat kala itu, karena pada masa itu masyarakat cenderung lebih lekat dengan tradisi-tradisi Hindu dan Buddha, sehingga menggunakan karya sastra berupa syair Jawa merupakan langkah terbaik untuk menyebarkan Islam pada kala itu. Contoh karya beliau yang sering kita temui yaitu seperti syair Lir-i-Lir. Sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa filosofi yang telah ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah urip iku urup, yang artinya hidup itu nyala. Jadi sebaiknya kita hidup untuk memberi sebanyak-banyaknya manfaat kepada orang lain. Seperti hadis berikut, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain atau orang lain. Filosofi berikutnya adalah datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan, yang artinya jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, dan jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Dalam Islam, segala musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua musibah itu terjadi atas izinnya. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, ketika seorang mukmin tertusuk duri, menderita sakit, dan ataupun hatinya gelisah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya benar-benar mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, izinkan saya memberi pantun. Nanti kalian bilang cakep ya. Pohon mangga batangnya tinggi, buah lebat manis terasa. Cukup penyampaian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.